어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going은 언제나 너에게 going. Halo teman-teman, aku Dila dan di video ini aku akan membahas pengaruh teknologi terhadap peningkatan global warming. Sebelum itu kita cari tahu dulu yuk, apa sih itu global warming? Global warming adalah peningkatan suhu rata-rata permukaan bumi. Biasanya fenomena ini bersifat alamiah, tetapi sejak tahun 1800-an aktivitas manusialah yang menjadi alasan utama pendorong terjadinya pemanasan global. Salah satu contohnya adalah pembakaran gas-gas hasil bumi seperti minyak bumi, batu bara, dan gas-gas lain yang dapat meningkatkan suhu bumi. Lalu kalian pasti bertanya-tanya, apa sih hubungannya dengan teknologi? Nah, seperti yang kita tahu, pada zaman sekarang ini sudah banyak alat-alat canggih yang diciptakan oleh manusia yang digunakan untuk menopang hidup manusia menjadi lebih mudah. Salah satu contohnya adalah menggunakan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor ini kan memerlukan bahan bakar ya, tapi nggak semua bahan bakarnya itu digunakan. Jadi ada sisa-sisa penggunaan bahan bakar ini yang bersifat asap yang dikeluarkan oleh kendaraan bermotor ini. Jadi asap tersebutlah yang menyebabkan pencemaran udara dan meningkatkan suhu bumi menjadi panas. Contoh lain adalah gas rumah kaca. Nah, kenapa sih gas rumah kaca dapat menyebabkan pemanasan global? Padahal kan cuma pakai kaca aja. Nah, jadi gini penjelasannya teman-teman. Ketika sinar radiasi matahari mengenai atmosfer bumi, maka sinar radiasi yang dipantulkan oleh bumi akan terhalang dan otomatis dong sinar tadi itu terperangkap di dalam bumi. Nah, proses terperangkapnya panas di dalam bumi inilah yang menyebabkan suhu bumi tersebut meningkat. Nah, tadi kan udah contoh ya. Sekarang apa sih dampak-dampak dari beberapa contoh di atas? Ya tentu sajalah dampaknya negatif, salah satunya dengan mencairnya kutub utara dan kutub selatan yang dapat menyebabkan meningginya permukaan laut, terjadinya perubahan curah hujan yang dapat menyebabkan banjir dan kekeringan. Nah, akibat dari kekeringan dan kebanjiran tadi adalah perubahan pola pada pertanian, maraknya faktor pembawa penyakit, dan kepunahan pada spesies-spesies tertentu. Efek negatif lain adalah menurunnya jumlah penduduk, menyebabkan kematian dan imigrasi massal. Lalu ada nggak sih dampak dari pemanasan global ini terhadap internasional? Oh, tentu saja ada dong. Salah satu contohnya adalah meningkatnya kompetensi antar negara untuk mendapatkan sumber daya alam sehingga dapat menyebabkan konflik bersenjata yang berkelanjutan. Lalu setelah banyak dampak-dampak di atas, bagaimana sih peran kita sebagai mahasiswa untuk mengatasi terjadinya pemanasan global? Hal pertama yang bisa kita lakukan adalah menghindari menggunakan transportasi umum dan gunakanlah sepeda. Seperti yang kita tahu, transportasi ini menggunakan bahan bakar dan bahan bakar akan mengeluarkan asap yang bisa dapat menyebabkan pencemaran udara. Jadi gunakanlah sepeda. Selain menyebabkan menghindari untuk pencemaran lingkungan, sepeda juga bisa membuat kita sehat. Cara yang kedua adalah meminimalisir penggunaan CFC. Salah satu contoh CFC adalah AC. Kita bisa mengganti AC tersebut menjadi kipas angin. Yang ketiga, matikanlah perangkat elektronik jika tidak digunakan. Selain kita dapat menghindari pemanasan global, kita juga dapat menghemat pembiayaan listrik. Yang keempat, menggerakkan masyarakat untuk melakukan reboisasi dan penghijauan. Jika tidak kita yang menggerakkan masyarakat, lalu siapa lagi kan? Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu videoku hari ini. Terima kasih sudah menonton, like, comment, dan subscribe ya. Bye.